Episode dibuka dengan sekelompok orang yang sedang ada di perahu untuk menikmati keindahan pantai La Palma yang ada di Spanyol. Seorang wanita mengeluh pada temannya bernama Ida karena antingnya hilang satu. Namun karena Ida tak tahan lagi ingin berenang, dia pun langsung melompat untuk melihat keindahan bawah laut dari pantai La Palma. Namun temannya merasa cemas saat melihat air laut yang seolah mendidih. Hingga tak lama dia pun sangat terkejut melihat Ida yang tidak sadarkan diri. Ida? Dan ternyata benar saja air lautnya mendidih dengan suhu yang sangat amat panas. Hal itu membuat mereka sangat panik dan memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba singkat waktu beberapa hari kemudian, ada keluarga yang baru saja datang ke La Palma untuk berlibur, di mana sang ibu bernama Jennifer, ayahnya bernama Frederick, sedangkan kedua anaknya bernama Sarah dan juga Tobias. Setibanya di hotel, mereka pun bertemu dengan Johannes yang merupakan teman dari Frederick. Namun saat di kamar hotel, Sarah menemukan sebuah anting, dan ternyata anting itu milik seorang wanita yang ada di awal film. Sementara itu di Institut Geologi, Alvaro yang merupakan kepala di sini membaca berita tentang kapal yang telah menewaskan sekelompok turis diakibatkan air laut yang menjadi sangat panas. Hal itu pun membuat Alvaro menjadi cemas, karena sekarang gunung berapi La Palma sering terjadi getaran kecil. Oleh karena itu, Mary dan Haukur akan pergi ke sana untuk memastikannya. What is it you're researching in the caves? Transmitter's still here, but Setelah sampai, mereka pun tidak langsung pergi ke Gunung Merapi, di mana Mary akan melihat alat pemancar yang mungkin saja sudah rusak. Namun alat pemancar yang ada di sini tidak ada masalah. Kemudian mereka pun masuk ke dalam gua untuk melihat alat satunya lagi. Namun tak lama mereka menemukan banyak kelelawar yang sudah mati. Haukur mengatakan tidak biasanya karbon dioksida di tempat ini sangat tinggi, yang membuat hewan tak akan mampu untuk bertahan hidup. Dan Haukur sangat terkejut saat melihat retakan yang cukup besar di atas goa itu. Oh, shit. Kemudian Maria menunjukkan retakan itu pada Alvaro. Mungkin saja hal itu diakibatkan akibat suhu yang meningkat, karena sekarang hujan lebih sering turun di gunung. Jadi mungkin saja retakan itu diakibatkan oleh gempa atau longsor. Namun Alvaro tidak yakin dan meminta pada Maria untuk mencari tahu lebih banyak sebelum mengatakan hal ini padanya. Haukur kemudian mengatakan pada tahun 1949, Gunung Merapi itu pernah meletus menciptakan retakan yang sangat panjang dan juga lebar. Dan 20 tahun yang lalu ada seorang ilmuwan yang mengatakan, jika gunung itu kembali erupsi akan menyebabkan longsor ke dalam laut. Dan bongkahan longsor itu sebanyak 500 km kubik batu, atau sebesar Pulau Manhattan. Bayangkan jika bongkahan batu itu jatuh ke dalam lautan, maka akan terjadi tsunami yang sangat amat dahsyat, yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Maria berniat akan mengatakan tentang hal ini pada pemerintah. Namun Haukur tidak yakin kalau mereka akan percaya. Karena ternyata pada tahun 2021 Alvaro sempat mengatakan tentang hal ini pada orang-orang, di mana akan terjadi erupsi dan juga longsor yang sangat besar. Namun ternyata sampai sekarang longsor itu tidak pernah terjadi. Dan semua orang tidak percaya lagi pada Alvaro. Jadi sekarang Alvaro tak ingin melakukan kesalahan lagi dengan mengatakan akan ada tsunami. Sementara Alvaro melihat para korban yang ada di kapal itu, di mana mereka mengalami luka bakar dan juga menghirup gas beracun, yang artinya air laut itu sangat amat panas. Limitar tanto que hasta el cristal del barco se te debo una. Di lain tempat, ada seorang wanita bernama Charlie yang mengajak Sarah untuk bermain poli. Namun Sarah tak bisa karena harus menjaga adiknya. Charlie mengatakan kalau dia akan menunggu di lapangan jika Sarah berubah pikiran. Sang ayah pun bertanya tadi siapa. Sarah mengatakan kalau itu adalah Charlie yang mengajaknya untuk bermain poli, namun Sarah menolak ajakannya karena harus menjaga Tobias. Namun sang ayah yang kasihan pada Sarah menyuruhnya untuk ikut bermain, sementara dia akan menjaga Tobias. Namun tak lama setelah Sarah pergi, Frederick baru sadar kalau Tobias menghilang. Hal itu membuatnya sangat panik dan langsung mencarinya. Sementara Sarah melihat Charlie yang sedang bermain poli bersama temannya, dan Charlie mengajak Sarah untuk ikut bermain. Namun tak lama Frederick datang dan mengatakan kalau Tobias menghilang. Alhasil Sarah dan Johannes yang ada di sana ikut mencarinya. Tobias! Tobias! Hvilket er ut som havna? Tobias! Tobias!
Tak lama mereka melihat Tobias yang sedang berdiri di atas bukit, sambil melihat sekelompok penyu yang sedang berenang seolah menjauhi tempat ini. Bahkan adik Maria pun bernama Eric yang sedang berenang merasa heran melihat para penyu itu menjauh dari pulau La Palma. Dan ternyata retakan itu juga ada di bawah retakan pada tahun 1949, yang artinya saling menumpuk. Hal itu membuat mereka semakin yakin kalau tsunami akan terjadi. Dan untuk memastikannya mereka pun akan naik ke gunung itu untuk melihatnya. Jika retakannya ada di sana maka dapat dipastikan gunung itu akan longsor ke dalam lautan. You okay? Okay. Setelah berjalan sangat jauh yang sangat mencapekkan, akhirnya mereka pun sampai. Dan ternyata benar saja ada sebuah retakan yang cukup lebar, dan mereka pun akan mengukurnya. Sementara di Institut Geologi, gunung itu pun kembali bergetar dan terdapat gas dioksida yang sangat tinggi. Hal itu membuat Alvaro sangat cemas, dan meminta untuk mengevakuasi semua orang yang ada di gunung itu. Sedangkan mereka belum sadar kalau gas dioksida akan keluar. Dan Haukur mengatakan retakannya terus bergerak meskipun dengan skala kecil. Mendengar hal itu, Maria pun langsung menelepon Alvaro. Maria mengatakan kalau dia sedang ada di gunung bersama dengan Haukur untuk melihat retakannya. Tentu hal itu membuat Alvaro sangat cemas, dan langsung menyuruh pada mereka untuk pergi sekarang juga, karena tak lama lagi gas beracun akan muncul. Dan ya, ternyata benar saja gas itu pun muncul. Alhasil mereka pun yang sangat panik langsung lari seedan-edannya. Dan tak lama mereka melihat pendaki yang sedang membuat tenda. Sehingga Maria menyuruh pada mereka untuk pergi sekarang juga. Karena gas ini sangat amat beracun. Namun sialnya Maria malah terjatuh yang membuatnya terpisah dengan yang lain. Dan untungnya ternyata Maria pun selamat dan sekarang ada di rumah sakit. Namun dia merasa tidak tenang karena memikirkan kondisi dari Haukur. Sehingga Maria pun akan pergi untuk melihatnya. Dan Maria bertemu dengan Alvaro yang sedang menunggunya. Maria pun bertanya kabar dari Haukur. Alvaro mengatakan kalau Haukur terlalu banyak menghirup gas itu, yang membuatnya masih koma. Maria pun mengatakan retakannya semakin melebar dan akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Maria meminta pada Alvaro untuk mengatakan tentang hal ini pada yang lain. Namun Alvaro masih belum yakin tsunami akan datang dan butuh lebih banyak bukti. Dan jika mengevakuasi semua orang maka akan ada banyak korban jiwa. Karena mereka akan panik yang membuat situasi menjadi kacau. Dan Alvaro juga tak yakin kalau pemerintah akan percaya padanya. Setelah apa yang terjadi pada tahun 2021. Namun Maria sangat amat yakin kalau tsunami akan terjadi. Dan jika memberitahu mereka sekarang maka semuanya akan selamat. Tak peduli apakah pemerintah akan percaya atau tidak. Yang pasti Alvaro sudah mengatakan semuanya. Dan biarkan saja mereka yang memutuskannya. Please. Di tempat lain Jennifer sangat marah pada Frederick. Karena dia baru tahu dari Johannes kalau Tobias sempat menghilang. Frederick pun mencoba untuk menjelaskan semuanya. Namun ya namanya juga raja terkuat akan sangat sulit untuk menang dari wanita. Sarah yang mendengar orang tuanya bertengkar tidak tahan lagi dan dia pun langsung pergi. Hai, Onkel Jens. Du heter... Kemudian Sarah menelepon pamannya bernama Jen yang bekerja di Kemenlu untuk meminta bantuan. Di mana Sarah ingin meminjam uang untuk pergi ke Madrid. Karena Sarah tak tahan lagi mendengar orang tuanya bertengkar. Namun Jen meminta pada Sarah jangan pergi karena dia akan menelepon Jennifer. Namun Sarah pun akan tetap pergi ke Madrid dan telah membeli tiket pesawatnya. Namun tak lama getaran gunung Merapi semakin tinggi dan semakin dalam. Artinya gunung itu akan meletus kapan saja. Sehingga Alvaro meminta untuk menelepon bandara agar menghentikan semua penerbangan. Karena jika gunungnya meletus maka awan abu akan merusak mesin pesawatnya. Sementara itu pesawat yang membawa Sarah akan lepas landas.
Dan ternyata benar saja gunung itu pun meletus. Namun pihak hotel malah mengatakan kalau itu tidak berbahaya. Sementara itu, setelah pesawatnya jalan, pilot mendapat panggilan untuk membatalkan penerbangan sekarang juga, karena gunung Merapinya telah meletus. Hal itu membuat mereka panik karena lintasannya tak cukup panjang untuk berhenti. Alhasil pesawatnya pun lepas landas dan masuk ke dalam awan abu itu. Di lain tempat, Jennifer mendapat telepon dari Jane yang mengatakan kalau Sarah naik pesawat dan akan pergi ke Madrid. Tentu Jennifer sangat panik dan mengatakan semuanya pada sang suami kalau Sarah akan pergi ke Madrid. Dan sialnya pesawatnya sudah terbang. Frederick mengatakan bandara tak akan mengizinkan pesawat untuk terbang karena adanya awan abu. Namun tiba-tiba mereka langsung terdiam. Mereka pun sangat panik karena Sarah ada di pesawat itu, sehingga mereka pun berniat akan pergi ke sana untuk melihatnya. Sementara Jane yang melihat berita tentang pesawat jatuh sangat amat terkejut dan mencoba untuk menelepon Jennifer. Sedangkan mereka mendapat kabar kalau para korban yang selamat sedang dibawa ke rumah sakit terdekat. Oleh karena itu mereka pun langsung pergi ke sana dengan harapan Sarah akan selamat. Sementara itu, Alvaro sedang mengadakan pertemuan dengan Bapak Menteri. Namun Pak Menteri mengatakan kalau itu hanyalah letusan biasa dan sering terjadi. Dan evakuasi juga akan menimbulkan korban jiwa. Alvaro mengatakan letusan itu akan merubah abu vulkanik menjadi lava. Dan bongkahan batu sebesar Manhattan akan terdorong ke lautan. Mendengar hal itu, Pak Menteri pun akan menyiapkan semuanya untuk melakukan evakuasi. Dan Alvaro meminta pada mereka untuk pergi meninggalkan La Palma menggunakan kapal. Sementara dirinya sudah memutuskan akan tetap di sini. Meskipun Anna dan Mary sempat menolaknya, namun Alvaro tetap memaksa mereka untuk pergi. Di lain sisi, polisi memberikan daftar nama penumpang dari pesawat itu pada Jennifer, di mana yang diberi tanda checklist mereka ada di sini, sedangkan yang tidak ada mereka belum ditemukan atau menghilang. Dan Jennifer semakin cemas karena ternyata Sarah tidak ada di sini. Sehingga mereka pun pulang ke hotel tanpa adanya kabar dari Sarah. Namun saat masuk ke dalam kamar mereka pun sangat amat terkejut. Karena ternyata Sarah ada di sana. Sarah mengatakan kalau dia memutuskan untuk turun sebelum pesawatnya lepas landas. Dan Jane pun yang tahu kalau Sarah selamat merasa sangat lega. Sementara itu, Mary yang mendapat kabar kalau adiknya akan dibawa oleh polisi karena mabuk dan tak mau bayar, langsung pergi untuk menolong adiknya. Namun polisi pun akan tetap menangkapnya sebagai hukuman. Dan tanpa sengaja Mary malah memukul polisi itu, yang membuat polisi itu langsung menangkap Mary, sedangkan adiknya pun dilepaskan. Kid, what are you doing? Hey, are you okay? Yeah, pull left, left. Come on. Maria pun dimasukkan ke dalam sel atas tuduhan telah melakukan kekerasan pada polisi, dan Maria harus menunggu sampai pengacara datang. Sementara itu di kantor Kemenlu mereka sedang mengadakan rapat terkait kemungkinan akan adanya tsunami yang terjadi di La Palma. Dan untuk menghindari korban jiwa karena adanya kepanikan saat evakuasi, maka harus merahasiakan hal ini sampai semuanya sudah siap untuk melakukan evakuasi. Namun hal itu membuat Jane merasa tidak tenang, karena Jennifer yang merupakan adiknya ada di sana. Sehingga secara diam-diam Jane mengatakan pada Jennifer untuk pergi sekarang juga dari La Palma, karena tak lama lagi akan ada tsunami yang sangat amat dahsyat. Namun Jennifer diminta untuk menaiki kapal feri karena bandara telah ditutup. Dan 20 menit lagi kapal feri itu akan berangkat. Tanpa lama-lama mereka pun langsung berkemas untuk pergi ke dermaga. Namun sialnya tak ada satupun taksi yang lewat. Dan ya karena tak ada waktu lagi, Frederick pun yang melihat mobil nganggur langsung membawa mobil itu. Tak lama mereka pun sampai di dermaga. Namun pemilik mobil berhasil mengejar mereka. Frederick menyuruh pada istri dan juga anaknya untuk pergi lebih dulu sebelum kapalnya berangkat. Dan dia pun memberikan sejumlah uang agar mereka melepaskannya.
Namun apa boleh buat, Frederick malah tertinggal. Dan dia berniat menyewa sebuah kapal untuk pergi ke Tenerife menyusul keluarganya. Akan tetapi penjaga yang mendapat kabar kalau akan ada bencana yang sangat dahsyat langsung pergi tanpa peduli pada Frederick. Namun untungnya Frederick bertemu dengan Johannes dan mengajaknya untuk pergi karena masih ada satu kapal yang akan berangkat. Kemudian Johannes membayar kapal itu untuk 2 orang. Erik pun yang melihatnya merasa sangat panik karena kakaknya masih ada di sel penjara. Sehingga Erik meminta pada polisi untuk melepaskan kakaknya. Namun sialnya di saat situasi sedang kacau, polisi itu pun tak berani untuk melepaskan Maria karena tak punya izin dan meminta pada Erik untuk pergi. Sementara itu ketika kapalnya akan berangkat, seorang ibu yang menggendong bayi memohon pada mereka untuk ikut menaiki kapal itu. Namun petugas mengatakan kalau kapalnya sudah penuh dan orang-orang pun yang ada di kapal itu hanya diam saja. Akan tetapi Frederick yang merasa kasihan, dengan jiwa kesatrianya dia pun menyuruh pada si ibu untuk duduk di kursinya. Frederick pun sudah menyerah dan merasa putus asa untuk pergi dari sini. Kemudian dia pun menelepon Jennifer untuk mengucapkan salam perpisahan. Dan terlihat Tobias sedang membuat peta dari Pulau Tenerife, di mana nantinya peta gambar itu akan menyelamatkan nyawa mereka. Tak ingin menyerah begitu saja, Sarah menelepon Jane untuk mengatakan kalau ayahnya masih tertinggal di La Palma. Mendengar hal itu, Jane memanggil seorang ahli gelombang tsunami bernama Hugo untuk membantunya. Jane meminta pada Hugo untuk melihat apakah di La Palma ada tempat yang aman dari tsunami itu. Di lain tempat, polisi mengatakan kalau Lapa akan datang ke sini. Mendengar hal itu, polisi wanita menaruh kunci selnya di atas meja. Erik pun mengambil kunci itu untuk melepaskan kakaknya. Dan setelah Maria keluar, ada seorang tahanan yang meminta pada mereka untuk melepaskannya juga. Maria pun yang kasihan menyuruh pada Erik untuk menolongnya. Di sini mereka pun akan pergi ke dermaga untuk pergi menggunakan kapal. Namun Frederick yang ada di sana mengatakan tak ada satupun kapal yang tersisa. Tapi untungnya Erik punya satu perahu yang sering dia gunakan untuk menyelam. Hal itu membuat Frederick kembali bersemangat karena masih punya harapan untuk selamat. Sementara itu, ternyata Haukur sudah terbangun dari komanya dan dia menyadari kalau keadaan semakin memburuk. Sehingga Haukur langsung pergi ke tempat geologi dan bertemu dengan Alvaro. Dan Alvaro menyuruh pada Haukur untuk pergi sekarang juga karena tak lama lagi pulau ini akan hancur. Namun ternyata Haukur menolaknya dan akan tetap di sini bersama dengan Alvaro. Di lain tempat, mereka bertiga telah bersiap untuk pergi menggunakan perahu itu. Namun sialnya ternyata tahanan yang mereka lepaskan ada di sana. Sambil mengarahkan senjata, orang itu menyuruh untuk menjauh dari perahunya. Erik pun mencoba untuk menenangkan orang itu dengan mengatakan tanpa dirinya kamu akan terjebak di sana. Namun ya namanya juga penjahat, dia pun tak peduli sama sekali. Erik pun yang merasa kesal langsung saja merebut pistolnya. Dan ya, hal itu pun membuat Erik malah tertembak. Maria yang melihat kondisi adiknya merasa sangat panik. Dan tak lama Erik pun meninggal. Frederick yang melihat ada kesempatan mencoba untuk berduel dengan orang itu. Awalnya Frederick sangat kewalahan. Namun pada akhirnya dia pun berhasil menang. Frederick menyuruh pada Maria untuk pergi sekarang juga. Karena teman orang itu sudah datang untuk mengambil perahunya. Dengan perasaan yang sedih, Maria pun terpaksa meninggalkan mayat adiknya. Dan untung saja mereka pun berhasil pergi. Sementara Hugo mulai menghitung ketinggian dari tsunami itu. Dan juga gunung yang ada di La Palma. Dengan perhitungan geografisnya, jika bongkahan batu itu jatuh ke dalam lautan, tak ada satupun tempat yang aman di La Palma. Namun kabar baiknya ada tempat yang aman di Pulau Tenerife. Tidak peduli seberapa tinggi tsunami itu, di mana ada 2 gelombang yang akan bertemu, yang akan membatalkan tsunami-nya untuk sampai di tempat itu. Namun tempat itu bukanlah pegunungan, melainkan tepi laut atau sebuah teluk. Namun Hugo juga tak yakin akan benar-benar aman. Mungkin peluangnya hanya sebesar 50%. Kemudian Jane memberikan data itu pada atasannya. Dan mengatakan kalau di Tenerife ada tempat yang aman dari gelombang itu.
dan meminta untuk mengatakan hasilnya pada semua orang, supaya mereka yang masih terjebak dapat pergi ke sana. Namun Petra tak ingin mengambil resiko. Bagaimana jika tempat itu tidak aman dan malah akan menewaskan banyak korban jiwa? Katastrofe. Sementara itu, Jennifer bersama kedua anaknya sudah ada di Bandara Tenerife untuk naik pesawat. Namun tak lama Sarah melihat Charlie yang ternyata ada di sana. Alhasil Sarah pun tak akan pergi tanpa Charlie dan menyuruh pada ibunya untuk pergi lebih dulu, karena dia akan menyusul bersama dengan Charlie. Itu artinya baik di film manapun pastinya akan selalu ada si beban, dan Sarah merupakan beban bagi ibunya. Tak lama Sarah pun bertemu dengan Charlie, dan Sarah malah memberikan gelang milik ayahnya untuk naik pesawat itu pada Charlie. Sementara di dalam pesawat, Jennifer yang tidak tenang memutuskan akan turun untuk mencari Sarah. Namun petugas melarangnya untuk pergi, karena tak lama lagi pesawatnya akan lepas landas. Hal itu membuat Jennifer merasa cemas, dan berharap kalau Sarah akan segera datang. Sementara di kantor Kemenlu sudah banyak wartawan yang datang. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Jane untuk mengatakan kalau di Tenerife ada tempat yang aman, dan meminta pada wartawan untuk menyebarkan lokasinya. Di lain tempat, karena sudah putus asa, Alvaro dan Haukur pergi ke Gunung Merapi untuk menikmati sebotol anggur sambil menikmati tempat ini, yang tidak lama lagi hanya akan tinggal kenangan. Sementara itu, Frederick dan Maria telah sampai di Tenerife. Namun tak lama mereka mendengar suara letusan dan juga longsor. Tentu hal itu membuat mereka sangat panik. Jennifer yang merasakannya langsung turun dari pesawat untuk mencari Sarah. Namun kampretnya, baru saja Jennifer turun, ternyata si beban Sarah sudah ada di pesawat itu. Dan di saat kembali merasa putus asa, Frederick mendapat pesan dari Jane kalau di Tenerife ada tempat yang aman. Dan untungnya tempatnya tak jauh dari sini. Namun mereka pun harus kembali naik perahu, dan mungkin akan terkena oleh tsunami itu. Namun ya, karena tak ada waktu lagi, dengan perasaan yang campur aduk mereka pun langsung pergi menggunakan perahu itu. Sementara Jennifer mendapat telepon dari Sarah yang mengatakan kalau dia sudah ada di pesawat. Sang ibu pun mengatakan kalau dirinya dan Tobias tidak ada di pesawat. Namun Sarah malah ada di pesawat. Dan hal itu pun real anak beban yang sesungguhnya. Namun karena tsunami semakin dekat, pesawat pun akan lepas landas. Dan tak lama Jennifer mendapat pesan kalau ada tempat yang aman. Sehingga Jennifer bertanya pada petugas tentang koordinat tempat aman itu. Petugas itu pun tak tahu di mana tempatnya. Namun Tobias mengeluarkan peta yang telah dia gambar dan menunjukkan letak tempat itu pada ibunya, sehingga mereka pun langsung pergi ke sana. Sementara itu dengan perasaan yang sangat amat takut, mereka pun berusaha untuk sampai di tempat aman itu. Namun saat pesawat akan lepas landas, ternyata lintasannya mengalami retakan. Jelas saja hal itu membuat semua orang sangat amat ketakutan hingga akhirnya. Sementara Jennifer bersama yang lainnya telah sampai di atas bukit. Dan mereka pun terus berlari untuk sampai ke tempat aman itu. Dan terlihat tsunami itu sudah ada di belakang mereka. Sedangkan Frederick dan Maria masih berjuang untuk menghindari gelombang yang sangat amat tinggi. Tak lama mereka melihat ada sebuah belokan dan langsung pergi ke sana. Dan ya, ternyata benar saja gelombang itu pun tak sampai ke tempat mereka. Seperti yang telah dikatakan oleh Hugo, jika dua gelombang saling bertemu maka akan menghentikan tsunami-nya. Dan tak lama Frederick merasa sangat senang, karena dia tak menyangka kalau Jennifer dan Tobias ada di sini. Frederick pun bertanya di mana Sarah, namun Jennifer hanya diam saja.
Dan ya, tanpa diduga, ternyata Sarah masih hidup. Dan hal itu sangatlah tidak masuk akal. Kemudian Sarah dan seorang pramugari yang selamat mencoba untuk menolong Charlie. Dan untungnya Charlie pun masih hidup. Dan sekali lagi hal itu sangat mengedankan. Di lain tempat, teman Jane mengatakan kalau orang-orang yang pergi ke tempat aman itu semuanya selamat, termasuk dengan Jennifer. Itu artinya Jane bersama dengan Hugo telah menyelamatkan banyak nyawa. Tentu hal itu membuat Jane sangat senang. Sementara Sarah pun diantarkan ke tempat aman itu, sehingga Sarah pun dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Tentu mereka pun sangat senang karena Sarah berhasil selamat. Dan dengan begitu season 1 pun tamat cuy. Ending yang sangat-sangat amat mengedankan. Oke, jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share log. Arigatou gozaimasu. Gambate. Wassalam.